Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke dalam materi hubungan akar-akar polinomial dengan koefisien-koefisien suku. Hubungan antara akar-akar suatu polinomial atau suku banyak dengan koefisien suku-sukunya adalah bentuk simetri akar-akar suku banyak seperti yang telah dipelajari pada persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana untuk jumlah akar-akarnya yaitu X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A rumusnya, dan untuk hasil kali akar-akarnya yaitu X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, bagaimana dengan persamaan suku banyak? Ya, nah jika diberikan suku banyak dengan contoh seperti ini, misalkan diberikan suku banyak X pangkat 3 ditambah 9X kuadrat ditambah 26X ditambah 24 sama dengan 0, dimana jika ini kita faktorkan, kita akan mendapatkan 3 buah faktor, yaitu faktornya ini adalah X1 tambah 2, X tambah 3, dan X tambah 4 sama dengan 0. Maka didapatlah faktor-faktornya X1 sama dengan min 2, X2 sama dengan min 3, dan X3 sama dengan min 4. Jika kita ingin mencari hubungan ketiga akar ini dengan koefisien suku-sukunya adalah sebagai berikut. Kita ingin menentukan jumlah dari akar-akarnya. Jadi kita dapat di sini X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan min 2 ditambah min 3 ditambah min 4, maka dia menghasilkan min 9. Lalu jumlah hasil kali setiap dua akar-akarnya, jadi X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3, maka akan menghasilkan X1 kali X2 berarti min 2 kali min 3, 6, ditambah X1 kali X3 berarti min 2 kali min 4, 8, ditambah X2 kali X3 berarti min 3 ditambah min 4, hasilnya adalah 12. Maka mendapatkan hasilnya di sini adalah 26. Dan hasil kali akar-akarnya, karena akarnya ada 3, berarti hasil kali semua akar-akarnya X1 kali X2 dikali X3, maka di sini akan kita buat min 2 dikali min 3 dikali min 4, ini menghasilkan 24. Menghasilkan minus 24. Nah, kalau kita lihat di sini hubungan antara akar-akarnya untuk jumlah dari akar-akar ini adalah min 9, di mana min 9 ini merupakan koefisien dari X kuadrat di sini ya. Nah, sedangkan jumlah dari dua akar-akarnya adalah jumlah dari hasil kali setiap dua akarnya itu hasilnya adalah 26, di mana 26 ini adalah koefisien dari variabel X. Dan yang terakhir, hasil kali dari ketiga akarnya bernilai min 24, di mana 24 merupakan adalah konstanta dari polinomial ini. Nah, jadi kita dapat di sini bahwa hubungannya, misalkan polinomial ini kita misalkan dengan X pangkat 3 ditambah P1X kuadrat ditambah P2X ditambah P3 sama dengan 0. Jika polinomial tersebut kita tulis seperti ini, maka kita dapatkan di sini rumusnya bahwa X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan min P1. Sedangkan untuk jumlah hasil kali setiap dua akarnya, X1 X2 ditambah X1 X3 ditambah X2 X3 akan menghasilkan P2, karena di sini positif 26 dan di sini juga menghasilkan positif 26.
Lalu untuk hasil kali ketiga akarnya, X1 kali X2 kali X3 akan menghasilkan min P3. Nah, bagaimana dengan untuk polinomial berderajat 4? Jadi kalau polinomial berderajat 4 kita buat seperti ini. X pangkat 4 ditambah P1 X pangkat 3 ditambah P2X kuadrat ditambah P3X ditambah P4 sama dengan 0. Jumlah akar-akarnya, jadi X1 tambah X2 ditambah X3 ditambah X4, dia akan menghasilkan min P1. Dan untuk jumlah hasil kali setiap dua akar, jadi X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X1 kali X4 ditambah 2 kali X3 ditambah X2 kali X4 ditambah X3 kali X4, maka ini akan menghasilkan nilai P2. Dan untuk jumlah hasil kali setiap tiga akar, X1, X2, X3 ditambah X1, X3, X4 ditambah X2, X3, X4 ditambah X1, X2, X4, ini akan menghasilkan min P3. Nah, untuk jumlah hasil kali setiap 4 akarnya, berarti di sini X1 kali X2 kali X3 kali X4 akan menghasilkan P4. Jadi, catatannya di sini adalah untuk menentukan hasil kali semua akarnya, semua akar, kita dapat menggunakan rumus min 1 pangkat N dikali Pn. Contoh soal, diketahui persamaan suku banyak X pangkat 3 dikurang 9X ditambah M sama dengan 0. Tentukan M jika A. Dua akarnya kembar, B. Dua akarnya berlawanan. Nah, jadi kita misalkan di sini bahwa polinomial X pangkat 3 dikurang 9X tambah M sama dengan 0 memiliki akar-akarnya adalah X1, X2, dan X3. Jadi, persamaan polinomialnya bisa kita buat seperti ini. X pangkat 3 ditambah 0X kuadrat dikurang 9X ditambah M sama dengan 0. Karena di sini, di persamaan polinomialnya X pangkat 3 langsung turun ke 9X, min 9X. Jadi di sini X kuadratnya kita misalkan dengan 0. Nah, bisa kita buat di sini berarti nilai dari P1 sama dengan 0, P2 sama dengan min 9, dan P3 itu sama dengan M. Nah, untuk soal yang A, dua akarnya kembar, jadi kita misalkan, misal X1 sama dengan X2. Jadi, kita buat di sini, untuk jumlah akar-akarnya, X1 tambah X2 tambah X3 itu sama dengan min P1. Maka bisa kita buat di sini jadinya karena X1 sama dengan X2, maka bisa kita buat jadi persamaannya seperti ini. X1 ditambah X1 ditambah X3 sama dengan P1 bernilai 0, maka di sini sama dengan 0. Nah, jadi kita buat persamaannya nih, X1 tambah X1 jadi 2 kali X1 ditambah X3 sama dengan 0. Kita buat ini jadi persamaan 1. Lalu yang kedua, jumlah hasil kali setiap dua akarnya. Kita buat di sini X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 dikali X3. Berarti ini sama dengan P2 ya. Karena X1 sama dengan X2, maka persamaannya bisa kita buat X2 kita ganti jadi X1 ya di sini. Jadi kita bisa buat persamaannya jadi X1 kali X1 ditambah X1 kali X3 ditambah
X1 kali X3. Maka di sini didapatlah hasilnya untuk P2 bernilai min 9. Jadi X1 kuadrat ditambah 2 kali X1 X3 sama dengan min 9. Kita buat ini jadi persamaan 2. Nah, untuk hasil kali setiap 3 akarnya, jadi di sini kita buat X1 kali X2 kali X3 itu bernilai min P3. Atau kita ganti nilai X2 menjadi X1, jadinya X1 kali X1 kali X3 sama dengan M. Min M ya. Min M. Jadi kita sederhanakan berarti jadinya X1 kuadrat kali X3 sama dengan min M. Ini kita buat jadi persamaan 3. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, jadi persamaan 1 bisa kita ubah menjadi X3 sama dengan pindah ruas min 2X1. Nah, untuk di persamaan 2, kita buat jadi X1 kuadrat ditambah 2X1 X3 sama dengan min 9. Kita substitusi nilai X3 ini menjadi min 2X1. Maka persamaannya jadi seperti ini. X1 kuadrat ditambah 2X1 dikali min 2X1 sama dengan min 9. Atau X1 kuadrat dikurang 4X1 kuadrat sama dengan min 9. Karena sudah sama, ini unsurnya udah sama, X1 kuadrat, ini juga X1 kuadrat, maka di sini hasilnya adalah min 3X1 kuadrat sama dengan min 9. Jadi X1 kuadrat sama dengan hasilnya adalah 3. Nilai dari X1 sama dengan plus minus akar 3. Dan untuk nilai dari X3, kita lihat di sini X3 sama dengan min 2 kali X1, maka X3 sama dengan plus minus 2 akar 3. Nah, sekarang kita akan mencari nilai M. Nilai M kita ambil dari persamaan 3. Jadi, untuk persamaan 3, X1 kuadrat kali X3 sama dengan min M. Maka, X1-nya sudah kita dapat tadi ya. X1 itu plus minus akar 3 dikuadratin dikali X3-nya plus minus 2 akar 3 sama dengan min M. Jadi yang ini plus minus akar 3 kuadrat, mau akar 3-nya positif atau negatif, hasilnya tetap positif ya. Berarti di sini jadinya 3 dikali 2 akar 3 dikali plus minus 2 akar 3 sama dengan min M. Maka di sini didapatlah nilai M sama dengan 3 kali 2, 6 ya. Berarti plus minus 6 akar 3. Jadi ini nilai M. Nah, lalu berikutnya untuk soal yang D. Soal yang D adalah tentukan M jika dua akarnya berlawanan. Jadi kita misalkan, karena dia bilang dua akarnya berlawanan, kita misalkan saja X1 itu sama dengan min X2. Kan berlawanan, satu positif, satu negatif. Kita buat seperti tadi, jumlah akar-akarnya X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan min P1. Maka, karena X1 sama dengan min X, nilai dari X2 kita ubah. Berarti jadinya X1 dikurang X1 ya. Karena kan kalau X1 sama dengan min X2, maka X2 itu bernilai sama dengan min X1. Jadi di sini kita lanjut, tambah X3 sama dengan P1-nya bernilai 0. Jadi X1 kurang X1-nya habis 0. Berarti nilai X3 sama dengan 0. Langsung saja ke hasil kali ketiga akarnya. Karena X3-nya sudah dapat di sini, X1 kali X2 kali X3 sama dengan min P3. Maka kita buat X1 dikali min X1 dikali X3 sama dengan M. Kita kalikan, jadi di sini min X1 kuadrat dikali X3 sama dengan 0 sama dengan M.
Bilangan berapapun dikalikan dengan 0 akan menghasilkan 0. Jadi nilai M sama dengan 0.